Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Nalar TV yang berbahagia, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah menjelang memasuki atau menyelesaikan paruh pertama bulan Ramadan. Semoga tetap semangat, tetap fit, tetap sehat, Ramadannya tetap produktif. Amin, Pada amin. pada episode kali ini ya kita masih dalam pembahasan tentang fikih agraria. Alhamdulillah bersama kita sudah ada Cak Sohib, pemantik utama diskusi hari ini. Apa kabar Cak Sohib? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Iya, semakin kesini nih semakin panas di Indonesia ya, karena semakin iya, mendekati kemarau ya. Di iya, iya, Belanda juga mendekati summer juga ini ya. iya, iya. Semakin hangat kalau di sini. Iya, 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 iya. iya. Dan ini juga seiring apa diskusi kita, Mas. Jadi semakin hangat, semakin panas begitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan juga semakin tertarik dengan pembahasan-pembahasan kita yang semakin hangat ini. Nah, kalau kita bahas masih mengenai soal sumber-sumber agraria, terutama soal tanah ini, Mas. Kita kan sejak awal fokus ya pada soal taksonomi begitu. Kemudian pertama kita sudah melihat ada dua pembagian besar begitu ya, antara ardul mamlukah dan ardul mubahah. Antara tanah begitu terutama ya, tanah yang sudah dimiliki begitu, baik secara individu maupun secara kolektif, dan kemudian tanah-tanah yang mubahah ya, yang bebas begitu. Mungkin dari taksonomi ini kan kita juga terkadang agak masih meraba-raba bagaimana kita mengaplikasikan cara baca ini untuk melihat persoalan pertanahan termasuk kaitannya dengan regulasi pertanahan di Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekilas ini, Mas. Jadi bagaimana pertama kita melihat kondisi dan regulasi pertanahan di Indonesia, dan bagaimana kira-kira kita mengaitkan ini dengan pembahasan yang ada di kitab di literatur ini, terutama kalau kita kemarin sudah banyak bahas soal tanah milik begitu ya. Nah, kemudian Hmm, bagaimana tanah-tanah yang belum dialokasikan ini begitu, bagaimana iya, iya. penguasaannya begitu. Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak kita, Mas. Mungkin bisa dielaborasi. Iya, baik. Terima kasih, Mas Nasir. Ya, kita coba kembali ke taksonomi, lalu kita mengaitkannya dengan sistem administrasi pertanahan di Indonesia ya. Kira-kira Ya, seperti itu ya. betul betul. Jadi kita kan sudah mengenal dari kitab ini ada dua kategori besar, tanah milik dan tanah bebas ya. Lalu yang tanah bebas ini dibagi lagi menjadi dua kan kalau di dalam literatur fikih itu, jadi tanah bebas yang sebetulnya terikat ya, karena dia menjadi sumber penghidupan suatu komunitas, itu kira-kira menjadi satu teritori suatu komunitas gitu ya, di mana mereka bergantung di situ untuk mencari kayu bakar, untuk menggembala dan segala macam gitu ya. Lalu ada tanah bebas yang dia tidak menjadi sumber ketergantungan suatu masyarakat ya. Jadi dia sama sekali bebas ya. Jadi bukan bebas yang terikat, tapi sama sekali bebas ya. Nah, ini di dalam taksonomi di literatur fikih seperti itu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan sistem administrasi pertanahan di Indonesia itu, kita sebetulnya juga mengenal istilah tanah bebas gitu ya, dan itu biasanya yang dianggap tanah bebas itu adalah yang kemudian disebut sebagai tanah negara bebas gitu ya. Jadi artinya dia tanah negara lalu belum dilekati hak apapun gitu ya di atas tanah itu, sehingga kemudian negara bisa punya kewenangan penuh untuk menata ya wilayah itu, peruntukannya untuk apa, apakah untuk konservasi atau untuk hutan lindung atau untuk pertanian dan segala macam ya, dan bisa memberikannya kepada siapapun karena asumsinya itu adalah tanahnya negara gitu ya, seperti itu. Nah, cuman konsep tanah negara bebas ini agak eksesif ya penggunaannya di Indonesia ya, karena misalnya kalau di dalam taksonomi fikih ini tanah bebas yang termasuk prasarana umum, itu kan kalau dalam literatur fikih kan dinyatakan itu sebetulnya hak kolektif dari komunitas itu. Sehingga pemerintah nggak boleh tuh mengeluarkan iktok di situ, mengalokasikan tanahnya untuk pihak lain, karena itu haknya komunitas itu ya. Nah, di hukum kita
itu dianggap tanah negara bebas juga gitu ya. Sehingga seringkali ketika pemerintah memberikan IKTO di situ ya seringkali terjadi konflik ya, karena sebetulnya itu adalah tanah kolektifnya masyarakat sebetulnya ya, atau dalam beberapa daerah disebut tanah ulayat, tanah adat ya. Problem di Indonesia kan tanah negara bebas yang menjadi prasarana umum dari suatu komunitas ini tidak secara otomatis diakui oleh negara sebagai tanah ulayat atau tanah adat ya, meskipun prakteknya, existingnya, kenyataannya begitu ya. Karena disebut sebagai tanah ulayat itu kalau sudah melalui proses rekognisi ya, dan proses rekognisinya ini kan sangat berbelit-belit ya. Pertama-tama masyarakatnya sendiri harus diakui sebagai masyarakat hukum adat melalui SK Bupati atau Perda, dan itu prosesnya panjang. Seringkali Perda juga nggak mau, karena kalau sudah dinyatakan sebagai masyarakat hukum adat, teritorinya menjadi tanah adat gitu kan, dan Pemda nggak bisa bebas mengeluarkan izin lokasi di situ kan untuk HGU dan seterusnya. Jadi ini agak eksesif. Ini yang menjadi problematik karena tanah negara bebas yang menjadi prasarana umum itu seringkali dianggap sebagai tanah negara gitu ya. Ini juga agak lucu kemudian implikasinya ketika masyarakat sudah menguasai tanah di situ sekian lama gitu ya, lalu dia mengurus sertifikasinya gitu ya, karena dia dianggap sebagai tanah negara, maka di dalam nomenklatur untuk administrasi pertanahan dia disebut sebagai distribusi tanah negara ya. Padahal itu sudah lama dikuasai ya, berdasarkan hak norma adatnya itu sebetulnya tanah adat ya. Haknya itu alasannya adalah alasnya adat, tapi ketika dia dianggap sebagai tanah negara, maka dia diberikan sebagai bentuk pemberian oleh negara kepada rakyat gitu. Jadi itu yang kemudian masuknya kategorinya distribusi atau redistribusi tanah, bukan pengakuan hak adat gitu ya. Ini yang seringkali bermasalah Mas Nasir ya. Ya, jadi kalau kita lihat memang ada dua cara pandang yang berbeda begitu Mas ya. Kalau kita berangkat dari pandangan negara tadi kan ya, selama belum ada pengakuan atas hak begitu ya yang diberikan oleh negara, entah terutama dalam bentuk sertifikat misalkan, ya itu masih diklaim sebagai tanah negara begitu ya, tanah negara bebas. Betul. Iya. Sementara ketika kita melihat berangkat dari literatur ini, jadi yang menjadi titik utama penekanan itu adalah bukan status legalitasnya, tetapi penggunaannya begitu Mas ya. Yang existing, yang sudah berlaku ini, apakah dia sudah dimanfaatkan atau tidak kan begitu Mas ya. Iya. Menarik. Jadi antara kacamata administrasi ini kan dia punya nomenklatur, punya taksonomi sendiri ya. Itu tidak klop dengan realitas tenurial yang beragam di bawah itu. Dan ketika itu dipaksakan ya, negara kan punya keinginan nation building, nation state itu antara lain dengan teritorialisasi kan ya, dengan administrasi, teritorialisasi dan segala macam. Nah, ketika itu nggak klop ya banyak terjadi konflik sebetulnya. Nah, kalau kita kemudian melihat lagi literatur ini Mas, berangkat dari literatur, nah kemudian tadi kan kita sudah jelas ya bahwa dari tanah yang bebas ini, ardul mubahah ini, ketika dia sudah menjadi prasarana umum ya, dia ya peruntukannya sudah demikian begitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu bagaimana dengan tanah-tanah yang memang ya dia bebas dalam pengertian yang sebenar-benarnya begitu ya, memang tidak diakses, tidak dimanfaatkan dan sebagainya. Itu seperti apa Mas melihatnya? Ini yang di dalam literatur fikih disebut al-mawat ya. Jadi kalau dia bebas, lalu dia tidak menjadi sumber untuk mendukung hajat hidup suatu komunitas, itu yang kemudian disebut sebagai al-mawat ya. Tanahnya masih mati, belum ada sejarah penguasaan dan pemanfaatan di situ ya. Jadi dia masih, istilah dalam bahasa Arabnya itu al-mawat, tanah mati. Jadi tanah mati itu berbeda dengan tanah terlantar. Ini berbeda ya. Kalau tanah terlantar dia punya sejarah penguasaan tapi kemudian ditelantarkan, ilatnya bisa macam-macam ya. Bisa ilatnya itu bisa justified, bisa enggak ya. Nah, tapi kalau al-mawat ini memang mati ya. Meskipun mati itu juga mungkin dalam sekian ini pernah juga di ini ya, karena ada peradaban yang kemudian runtuh dan kemudian tidak ada lagi ditinggalkan gitu ya. Ya ini ya bisa juga seperti itu. Nah,
untuk kategori al-mawat inilah yang kemudian suatu jenis hak bisa timbul di situ ya. Timbul di situ ketika orang kemudian mencurahkan tenaganya untuk memanfaatkannya ya. Dan disitulah kemudian tadi itu hak prioritas kemudian terjadi, dan hak prioritas itu menimbulkan konsekuensi pada hak milik ya. Jadi aktivitas untuk kemudian menghidupkan tanah mati itu, entah untuk pertanian, entah untuk pengairan, dibangun sumur atau sungai atau dijadikan perumahan ya. Itulah yang disebut sebagai ihyaul mawat, menghidupkan tanah mati ya. Dan ketika itu dilakukan, maka orang yang menjalankan itu punya hak prioritas untuk kemudian memiliki tanah itu ya, menjadi pemilik tanah itu. Nah ini yang di dalam literatur fikih disebut sebagai ihyaul mawat. Nah sebetulnya banyak sekali sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat itu ya melalui ihyaul mawat ini kan ya. Mereka dulu membuka hutan, manfaatkan tanah-tanah di pesisir untuk tambak gitu ya. Itu kan menghidupkan ya sebetulnya ya, yang semula dulu tidak ada pemiliknya lalu kemudian dimanfaatkan. Istilahnya adalah ihyaul mawat. Ya, menarik Mas. Berarti kan kalau dilihat dari segi istilah misalkan ya, segi bahasa, menghidupkan tanah-tanah yang mati begitu ya. Nah, apakah ini ada penjelasan lebih jauhnya terkait seperti apa atau mekanisme yang bagaimana yang bisa dikategorikan ihyaul mawat itu sendiri, Mas? Karena misalkan bisa nggak saya misalkan mau menguasai satu wilayah tanah begitu ya, ya pokoknya asal saya masang patok begitu misalkan. Nah, apakah itu bisa dikategorikan ihyaul mawat misalkan, yang mendapat hak prioritas begitu? Iya, ini kita kemudian masuk ke ini ya, ke prosedur untuk ihyaul mawat ya. Pertama, prosedur itu sebetulnya kaitannya juga dengan batas mana tanah itu sudah bisa dianggap al-mawat atau masih bagian dari prasarana wilayah suatu desa ya. Itu mesti jelas juga supaya jangan sampai ihyaul mawat itu dilakukan di atas tanah komunal desa gitu ya, tanah komunal suatu kampung ya. Kan berarti terjadi privatisasi juga di situ. Nah memang dulu ukurannya memang agak repot ya ukurannya untuk menentukan batasnya ya. Jadi ini batas-batas yang didiskusikan oleh para fuqaha dulu sebetulnya kan proksi ya sebetulnya ya. Kalau sekarang kan ada pemetaan dengan koordinat jadi lebih jelas ya. Kalau dulu kan proksi misalnya kalau dari ujung wilayah yang masih menjadi sumber ketergantungan masyarakat itu orang berteriak lalu udah dari lokasi itu nggak terdengar lagi, maka di situ sudah al-mawat misalnya begitu ya. Dia bisa dibuka dan kemudian dimanfaatkan sebagai milik pribadi gitu ya. Nah ini tentu relatif ya, kita mesti mengkontekstualisasikannya dengan kondisi sekarang. Kemudian yang kedua adalah menyangkut izin imam ya. Izin imam itu apakah diperlukan atau tidak ketika seseorang ingin membuka tanah ya, tanah mati itu ya, lalu kemudian itu menjadi miliknya ya. Di sini juga ada perbedaan pendapat ya. Kalau Imam Syafi'i misalnya dia berpegangan kepada hadis Nabi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain, man ahya ardhon maitatan fahiyalahu ya. Jadi ini hadisnya sifatnya mutlak ya, bahasanya itu umum gitu ya. Jadi siapa saja yang menghidupkan tanah yang mati maka menjadi miliknya ya. Jadi ini seperti itu. Tetapi kalau menurut Bu Hanifah dan mazhab Maliki, izin imam itu sangat diperlukan ya. Karena kan imam itu diasumsikan punya kebijakan mengatur tata ruang ya. Jadi kalau ini tata ruangnya cocoknya untuk catchment area di wilayah hulu gitu ya, mestinya kan harus dipertahankan itu ya. Jadi kalau misalnya ihyaul mawat itu tidak diatur oleh imam, kan bisa sembarangan tuh. Gunung-gunung bisa habis tuh untuk lahan pertanian hortikultur misalnya ya. Jadi untuk konteks sekarang memang perlu sebetulnya itu diatur ya. Cuman di Indonesia ini agak tidak ya, memang tidak konsisten ya. Jadi karena administrasi kita itu belum beres gitu ya, maka di dalam aturan kita itu kan yang disebut sebagai ihyaul mawat yang bisa diakui oleh negara itu kan adalah mereka yang sudah menggarap tanahnya 20 tahun gitu ya, secara berturut-turut tidak beralih tangan gitu ya.
Jadi kalau dia buka hutan lalu dikerjakan terus-menerus dengan itikat baik ya, itu bunyi-bunyi di dalam ketentuannya mengenai pendaftaran tanah itu, maka dia bisa diakui oleh negara ya. Dia kemudian menjadi tanah miliknya ya, diberi sertifikat gitu ya. Nah, tetapi 20 tahun itu diukur dari kapan gitu ya. Kita nggak punya patokan waktu untuk kemudian pada titik ini Ihyaul Ma'ad mestinya harus mengikuti tata ruang gitu ya. Itu tidak punya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan di Thailand misalnya ya, yang sudah-sudah itu ya harus diakui karena itu bagian dari Ihyaul Ma'ad ya, sudah dikuasai oleh masyarakat. Tetapi kan sekarang ini masyarakat kadang juga terus ekspansi kan ya, dan itu bisa pemodal besar di belakangnya ya. Jadi ada titik waktu pembukaan hutan setelah periode ini tidak akan diakui. Jadi ada titik waktunya itu ya. Itu untuk membatasi juga supaya tata ruangnya bisa ditegakkan. Gitu ya. Nah di Indonesia kan nggak begitu. Jadi makanya kita kemudian bisa melihat ketika terjadi ekspansi sawit besar-besaran ya sejak tahun 2004, 2005 gitu ya, ketika dulu harga pangan naik, terus harga minyak bumi naik, muncul wacana untuk konversi bahan bakar fosil fuel ya menjadi bahan bakar nabati itu kan banyak sekali ekspansi ke hutan untuk kelapa sawit ya, dan itu banyak juga dilakukan oleh perorangan ya, pemodal besar ya. Sekarang itu mau diputihkan kan sebetulnya ya. Sementara itu mau diputihkan, tetapi yang 20 tahun itu sebetulnya sejak tahun 70-an, 60-an oleh masyarakat adat itu nggak pernah diputihkan itu kalau itu di dalam kawasan hutan, dipersulit gitu ya. Tetapi yang ketelanjurannya ini baru sejak 2005, 2010 gitu ya, karena sudah memenuhi 20 tahun tidak diputihkan misalnya begitu, itu kan nggak fair juga gitu ya. Lalu ada juga wacana untuk keterlanjuran sawit di dalam kawasan hutan itu, ya kalau memang tidak bisa diputihkan penguasaannya, artinya hutannya tidak dilepas lalu diberikan kepada pemilik sawit itu, ya udah ini dianggap saja sebagai HTI ya, sawit menjadi komoditi hutan bukan komoditi perkebunan. Jadi kawasannya tetap hutan, tapi ini sekarang komoditi hutan sebetulnya ditanam. Jadi ini yang bermasalah ya. Jadi ini soal Ihyaul Ma'ad yang di dalam hukum kita banyak bermasalah ini. Ya, menarik Mas. Nah, tapi sebelum tadi mengelaborasi lebih jauh terkait pertanyaan saya soal mekanisme dan lain sebagainya, mengingat waktu kita yang sudah terbatas juga, jadi mungkin bisa kita lanjut di episode mendatang, Mas. Iya, betul. Memang tema yang menarik dan karenanya tidak mencukupi begitu ya, hanya satu episode begitu. Insya Allah kita akan ketemu di episode mendatang. Teman-teman juga silahkan saksikan ya supaya punya pemahaman yang lebih utuh begitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.